Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fira Briandani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah untuk menyampaikan orasi kemerdekaan dengan tema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia Tangguh. Saudara-saudara, Gus Dur pernah berkata, agama dilahirkan untuk kedamaian, bukan untuk kekerasan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kini 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Bangsa kita telah dicanangkan sebagai bangsa yang kuat dan tangguh. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang bineka tunggal ika. Ketika kita mendengar Indonesia, maka ingatlah, beribu pulaunya, beragam suku bangsanya, bermacam-macam agamanya. Indonesia adalah negara yang damai, penuh toleransi dan tidak pernah saling menyakiti. Namun lihatlah keadaan Indonesia saat ini. Dinamika demi dinamika kian terjadi. Latar belakang perbedaan suku bangsa dan agama jadi alasan yang dibenarkan. Nah, masyarakat kita saat ini ada banyak muncul tindakan radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran yang berlindung di balik nilai-nilai agama. Bagaimana tidak, teror bom dimaknai jihad, bom bunuh diri dimaknai syahid. Merenung dan melihat keadaan Indonesia ke belakang, di mana dahulu para pemuda berjuang mati-matian hanya demi kata merdeka. Islami, bangunlah, lihatlah bagaimana sekian tahun lamanya negara kita lupa cara berpikir dan berpendapat secara merdeka. Indonesia butuh pemuda yang kuat, tangguh dan tahu bagaimana cara berpikir dan berpendapat. Hari tahun demi tahun, dekadensi moral yang terjadi di kalangan pemuda Islam semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dahulu sangat disakralkan sekarang terkesan biasa. Tentu saja ini menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, khususnya para pemuda dan remaja Islam. Pemuda merupakan aset bangsa, dan kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Berperannya pemuda bagi dunia, dalam catatan sejarah, Islam selalu mampu melahirkan generasi hebat dan bahan umat. Di usia belia, mampu menorehkan tinta emas sejarah, memperjuangkan dan mendakwahkan Islam dengan dorongan iman, menghabiskan waktunya di siang dan malam untuk kepentingan Islam. Hingga kini kita tetap mampu meneraguk manisnya iman dan damainya Islam hingga saat ini. Kali kisah Usamah bin Said yang diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi pasukan komandan muslimin dalam penaklukan Syam padahal baru berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran pada usia 9 tahun, serta Ibnu Sinah yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun, bahkan kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Kita tidak akan lupa dengan aksi heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Said bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia yang baru 21 tahun. Itulah generasi muda militan Islam yang terdahulu yang agungnya masih terdengar sampai saat ini. Apakah tidak mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Indonesia yang tangguh dan peduli bangsa, maka dapat kita lakukan dengan kita menjadi seorang pemuda yang moderat. Islam moderat adalah solusi untuk melawan aksi teror, terutama yang mengataskan agama, generasi Islam, kemanusiaan, moral, kesadaran, dan lain sebagainya, yang dimana tidak ada seorang pun yang akan menentang perjuangan semacam ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Nurholis Setiawan menyebutkan, setidaknya ada 4 tolak ukur yang bisa menjadi parameter sikap moderat. Yang pertama adalah sikap terbuka, di mana sikap terbuka menjadi ciri pertama orang moderat yang termasuk dalam masukan baru. Contohnya adalah sikap Imam Malik yang dimana dalam kitab ini dalam satu riwayat disebutkan ditulis selama 40 tahun. Yang kedua adalah berpikir rasional. Dia menyebutkan bahwa orang yang mempunyai sikap moderat akan berpikir rasional. Segala perilaku ibadah atau kebaikan harus dapat ditinjau akal. Jika bertentangan dengan akal, sikap atau perbuatan tersebut patut dipertanyakan. Yang ketiga adalah rendah hati. Ciri sikap moderat yang juga ditandai dengan adanya tawadu atau rendah hati, di mana seseorang yang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar.
Terakhir adalah memberi manfaat, di mana ciri sikap moderat selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat. Perspektif ini penting untuk dijadikan pegangan bagi masyarakat yang terdidik. Yang dimaksud dengan manfaat bukanlah pertimbangan untung dan rugi secara material, namun lebih kepada manfaat kualitas. Pemuda Islam yang merdeka sudah saatnya berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk membuat Indonesia menjadi luar biasa. Sudah seyogianya pemuda dan remaja bisa melanjutkan perjuangan terdahulu pemuda yang berkarakter, yang mampu membendung tradisi dan menyimpang dari syariat Islam. Mengikuti budaya zaman now yang hanya bisa merusak moral, peradaban, dan aset bangsa, maka perdalamlah ilmu agama, ngajilah biar mengerti agar bisa mawas diri. Sudah tidak zaman pemuda huru-hara lagi untuk waktunya yang muda dan semangat mencari pahala. Berjuang menegakkan kebenaran, kita tegakkan kebenaran di Indonesia. Buktikan bahwa pemuda zaman sekarang bisa menjadi pejuang Islam yang tangguh dan bisa menjadikan dan mengembalikan kejayaan Islam. Karenanya, perjuangan adalah pergerakan, dan ingatlah, Indonesia adalah aku, Indonesia adalah kamu, dan Indonesia adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.